Metode tasfidi lahir dari perpaduan dari teknik unggulan dan cara mengajar dari beberapa pengajar dengan latar belakang yang berbeda. Ada dari kampung, ada dari pondok pesantren, ada dari kampus perguruan tinggi, ada pengajar kontemporer yang punya sistem cepat, ada 30 menit, 1,5 jam, dan seterusnya. Itu saya ambil, saya coba mengaplikasikan supaya saya mudah dalam mengajar. Jadi bukan untuk komersil, supaya saya mudah dalam mengajar. Hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Kabupaten Bone, yang kami hormati Pengurus Badan وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kalau metode kita hari ini solusi cepat membaca Al-Quran. Kalau Pak Wakil saya istilahkan solusi cepat, urusan cepat selesai. Banyak sekali yang saya bisa buktikan. Baru-baru ini kita pas ngasih kewalahan bagaimana bisa ada perda zakat. Sudah lama kita idam-idamkan, akhirnya kita putuskan, kita sampaikan Pak Wakil. Setelah disampaikan Pak Wakil, langsung hari itu juga selesai. Lalu dia panggil seluruh leading sektornya, Kabak Hukum, kemudian perguruan tinggi yang menangani, semuanya sudah rampung dalam waktu tidak cukup setengah jam.
Dan alhamdulillah kemarin sudah dianggarkan untuk membedah ini perda, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Kemarin Pak Wakil, Pak Kesra minta kalau ada dananya mas-mas dulu bisa cepat selesai, mungkin 3 bulan sudah selesai. Saya bilang insya Allah nanti kita siapkan. Kalau tidak ada dana master, dananya sudah indah. Jadi kita itu tidak pernah ke orang dana karena ada sebagian dari belakang kita. Kalau lebih yang di belakangnya adalah seluruh 88. Jadi ini dua organisasi, tidak usah ragu mengenai masalah dana, tidak usah ragu. Yang kita hormati sama-sama muliakan, kita banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Terima kasih Pak Kantor. Kita juga hanya menyampaikan secara lisan kemarin. Beliau ini memang bukan orang Bone, tapi sepertinya perusahaan kita tidak mau beri kesempatan untuk tinggalkan Bone. Seharusnya begitu banyak sekali ide-ide mereka yang cemerlang sekali. Beberapa acara yang dilaksanakan selama pembinaan beliau, acaranya saya tidak seperti acara kabupaten, tapi seperti acara provinsi, acara nasional. Banyak settingan-settingan mereka dan beberapa keberhasilan beliau. Terima kasih Pak Kandir. Perasaan kita, tapi kita tidak bisa menghalangi kalau itu demi untuk masa depan beliau. Kita doakan Pak Wakil, Pak Kandir, semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa diberikan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati Bapak Dr. Rahman ini singkatan daripada Rahman Muhammad Agus Tasbih. Panjang sekali namanya, dari nama yang paling pendek. Jadi beliau ini sudah 3 kali hijrah, tapi setiap hijrah lain namanya lagi. Ada bodikannya ini. Pertama-tama dari Wontak masuk di Bone, sekolah di pondok, namanya cuma Agus. Agus Tok saja, tinggi sekali. Akhirnya ditambah menjadi Agus Benta. Dari Agus Benta diberi saran oleh Guru Benta, jangan kasih nama Benta, karena itu nama itu satu doa, sehingga dibalik dari Benta menjadi Tabe dan diberi nama menjadi Tasbih sebagai doa bahwa senantiasa dalam penuh kesucian. Itulah nama ketika di Bone. Tapi dari pindah lagi Jakarta diberi lagi nama Rahmat. Waktu saya pertama Jakarta, saya tanya, mana rumahnya Pak Agus? Pak Agus yang mana Pak? Tidak ada nama Agus di sini. Bilang, itu yang dari Bone itu, oh itu Pak Ustaz Rahmat. Saya tanya, kenapa nama Bapak Agus Rahmat? Itu singkatan dari Rahman Muhammad Agus Tasbih. Beliau ini ketika kelihatannya kecil Pak Wakil, tapi anaknya baru 13. Baru 13 dan pondok pesantrennya ada 3. Satu Jakarta namanya Pesantren Ibnu Sabil, menampung pendatang-pendatang yang datang dari Sulawesi tanpa ada biaya. Berapa tahun tinggal di sana semuanya dibiayai oleh pesantren ini, sehingga diberi nama Pesantren Ibnu Sabil, pesantren perjalanan. Kemudian yang punya pesantren juga di Bogor kerjasama dengan Bung Bakri, sama dengan Turki. Semua pengajar-pengajarnya diambil dari Turki. Kemudian juga punya pesantren di Bontang, pesantren Putri, alhamdulillah begitu besar pesantren di sana, tanahnya sampai 9 hektar. Luar biasa ini Pak Dr. Agus. Dan yang kami hormati rekan-rekan pimpinan Masnas yang sempat hadir, rekan-rekan dari pengurus IPIN, serta seluruh peserta yang kami banggakan dan kami muliakan. Syukur alhamdulillah kita muliakan Bapak Wakil Bupati Bone. Alhamdulillah kita selalu doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan sama-sama kita hormati. Maka tanamkan pelita dalam dirimu. Pelita itu adalah Al-Quran. Saya kemarin itu ada rencana pulang ke Makassar, tapi setelah disampaikan ada acara IPIN yang berkaitan dengan Al-Quran, saya langsung katakan bahwa inilah obat yang paling mujarab yang dijamin.
Jadi dalam banyak hadis, dalam banyak ungkapan, memang seperti yang disampaikan melalui pembacaan Al-Quran tadi, sangat jelas bahwa Al-Quran itu obat. Dan yang saya pahami, obat yang saya rasakan adalah obat stres. Ketika kita stres, di sensoran memori otak kita ini ada masalah, maka tidak ada obatnya, bukan uang, bukan mobil, bukan rumah yang mewah, tapi ternyata Al-Quran. Satu hal yang saya sangat paham, sangat saluti, hari ini program utama, program perdana dan IPIM ini adalah terkait dengan Al-Quran. Luar biasa nih. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan, tapi Allah sudah mentakdirkan sebelum kita jalan jauh melangkah berkaitan dengan program selanjutnya, maka ini dulu program yang harus dilakukan. Dan sangat tepat sekali kita dipertemukan dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah bisa jadi hari ini kita menjadikan ini sebagai media untuk menjadi pemula, menjadi obat kuat di dalam belajar Al-Quran. Jadi hari ini kita dapat obat kuat. Obat kuatnya itu dari Pak Ustadz, Pak Ketua Basnas, Ketua IPIM, dan insya Allah sebentar obat kuat itu tambah disemangatkan lagi oleh Bapak Wakil Bupati. Yang pertama, yang kedua, saya berharap teman-teman sekalian, waktunya sangat terbatas, dan oleh karena itu warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone dan seluruh jajarannya sempat hadir. Dan sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan Ketua IPIM, sekaligus juga Ketua Basnas Kabupaten Bone dan seluruh jajaran pengurus dan serta hadir. Dan sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan Pak Ustaz Dr. Rahman Muhammad Agus Tasdi. Hari ini beliau datang sebagai trainer kita jauh datang dari Jakarta. Di mana saudara-saudaraku, ibu-ibu dan bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus lebih hebat belajar Al-Quran daripada masyarakat, sehingga nanti dia bisa menjadi. Oleh karena itu, mungkin nanti ini Pak Ustaz, kalau berkenan masih tinggal lama-lama dulu, saya nanti akan dilapor Pak Bupati, bagaimana kalau seluruh pegawai, terutama pejabatnya, belajar Al-Quran dengan cepat. Karena boleh jadi ada pejabat dari Indonesia belum lancar. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan hari ini bisa memberikan spirit dan semangat bagi yang lain. Karena hari ini namanya TOT, Training of Trainer. Bapak-bapak dan ibu nanti setelah kembali harus jadi trainer. Apa guru, trainer, apa guru. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan adalah sebagai syifa, obat. Di atasnya obat, rahmat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Alhamdulillah. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tidak ditambahkan kepada orang yang zalim, orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang tidak mau belajar Al-Quran, orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak ada yang ditambahkan kepada mereka kecuali kerugian. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dengan langkah kaki ikhlas dari subuh, ini saya yakin banyak yang jauh datang di sini,
Insya Allah duduknya kita saat ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita di sini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ada yang semalam sholat sunnah 1000 rakaat. Jangankan jamaah, ustadz juga enggak, sama. Tapi duduknya kita di sini khairun, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ahlul Quran. Ya. Mohon maaf Pak, kasih saya berdiri. Ya. Dan mohon maaf kalau keringat agak ngocor. Ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi mungkin nanti saya akan bolak-balik layar sini dengan layar sini. Beginilah salah satu yang harus dihadapi kalau punya istri dua. Dia harus ke sini dan harus ke sini. Ya, supaya adil. Baik. Bisa baca karena hidayah Allah. Niat yang sungguh-sungguh, pengajar profesional, kemudian metode handal yang dikuasai, dan istiqomah. Tahu istiqomah? Ya, istiqomah itu bukan singkatan dari istri 3 dikasih toko dan rumah, bukan. Istiqomah itu continue. Ya. Kemudian komitmen bersama ini harus kita bangun pada saat belajar. Ada yang dari tadi belum senyum? Ada, ketemu kawan cemberut gitu. Salah satu ciri penghuni sorga adalah wajahnya selalu berseri-seri. Maka pengajar metode tasbih, orang yang belajar metode tasbih, seyogyanya itu harus menghadirkan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Dokter ahli mengatakan orang yang senyum 19 detik 19 kali per hari itu akan mengeluarkan zat yang namanya endorfin yang akan mengaitkan dengan saraf-saraf kebahagiaan. Maka yang senyum walaupun lapar ya, yang senyum insya Allah itu akan diberikan relung-relung kebahagiaan. Jadi kalau ada persoalan, coba senyum. Boleh kita senyum 19 detik? Jangan kurang, 19 detik itu 19 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu senyum yang benar. Kalau nggak 19 detik, itu nggak mengeluarkan zat endorfin. Benar, ini dokter yang bilang. Kemudian harus semangat, optimis, target, fokus. Maka tadi diharapkan di silent. Jadi sepanjang nanti pemberian materi, mohon untuk fokus. Rajin bersuara kalau disuruh bersuara. Kemudian betah taat duduk. Karena kalau sedikit-sedikit keluar, ada materi yang ketinggalan. Kemudian taat, disuruh ustadz seperti apa, ikuti. Ya, ini saya alhamdulillah mohon izinnya semua karena saya yakin di hadapan kami ada kasih kami, ada pimpinan kami dan seluruh imam-imam yang ada. Mudah-mudahan dengan keikhlasannya insya Allah metode ini bisa berhasil hari ini. Insya Allah sungguh-sungguh dan ikhlas. Kemudian metode tasbih adalah perpaduan dari doa orang tua, doa para guru-guru yang mulia, doa kawan-kawan. Saya ketemu di sini beberapa kawan, masya Allah. Itu doa kawan-kawan yang dulu, kemudian doa orang-orang yang berjasa, termasuk yang mengantarkan sampai saya berdiri di sini hari ini. Ya, itulah kemunculan dari metode tasbih. Bukan hebatnya seorang penulis, bukan hebatnya seorang penyusun, tidak. Saya melihat kalau tanpa mereka semua ini nggak ada apa-apanya. Kemudian metode tasbih ini yang agak sedikit perlu ditambahkan dalam pembelajaran Al-Quran. Metode ini bentuk zikir untuk mendapatkan ilmu baca.
Jadi pada saat menyebutkan huruf itu sesungguhnya berzikir menyebut nama Allah. Karena pernah suatu saat Rasulullah ditanya oleh seorang Yahudi apa makna huruf hijaiyah. Kemudian baginda Rasul menyuruh Sayyidina Ali untuk menjawab. Jawab pertanyaannya, baru dia doakan mudah-mudahan dia mampu menjawab. Apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab bahwa huruf-huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah, Asmaul Husna. Maka nanti kalau kita bermain huruf, bayangkan bahwa kita sedang berzikir menyebut nama-nama Allah. Siapa Allah itu? Allah yang memberikan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau kita menyebut dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah ijabah, maka seketika selesai seluruh persoalan. Karena urusan Allah itu hanya antara al-kafu wan nun. Kalau Allah sudah bilang kun, artinya apa kun? Jadi, maka jadilah. Kalau Allah bilang langsung bisa baca, insya Allah pasti bisa. Kemudian, jadi bentuk zikir untuk mendapat ilmu baca syarat dengan nilai spiritual dan tauhid, sehingga menjadi sarana dalam mewujudkan penghambaan diri yang benar di hadapan Allah. Ini saya pikir ini adalah sebuah metode yang mengarahkan nilai spiritual. Kemudian metode tasbih ini lahir dari perpaduan dari teknik unggulan dan cara mengajar dari beberapa pengajar dengan latar belakang yang berbeda. Ada dari kampung, ada dari pondok pesantren, ada dari kampus perguruan tinggi, ada pengajar kontemporer yang punya sistem cepat, ada 30 menit, 1,5 jam dan seterusnya. Itu saya ambil, saya coba mengaplikasikan supaya saya mudah dalam mengajar. Jadi bukan untuk komersil, supaya saya mudah dalam mengajar. Rupanya kawan-kawan ingin supaya ini disiarkan. Maka sampailah hari ini di sini. Kemudian keunggulan beberapa metode cepat dan efektif. Ada metode qiraah, ada metode qiraati, ada metode iqra tadi, metode katiba dan seterusnya. Itu kita coba formulasi dalam metode ini. Yang paling menarik adalah solusi dari kendala, problem, masalah yang dihadapi sepanjang praktisi mengajar. Jadi mengajar ada kesulitan. Ini gimana ya cara keluarnya? Gimana ya supaya yang diajar itu mudah? Tadi digabunglah dalam metode tasbih. Al-Quran itu susah. Saya kasih contoh. Ini peci saya. Halo? 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 Hai? Ya, ini peci saya buatan manusia. Betul? Ini kepala saya buatan Allah. Betul? Betul. Kalau pecinya kekecilan, yang dirubah peci apa kepala? Peci. Peci buatan manusia. Manusia bilang susah, Allah bilang mudah. 4 kali dia bilang Quran itu mudah. Quran itu mudah. Maka rubah mindset yang diajar dan kita yang mengajar bahwa Al-Quran itu mudah. Apa yang kau katakan, itu yang akan terjadi. Ana inda dhanni abdi bi, saya ada dalam sangkaan hambaku. Kalau dia berpikir mudah, mudah aku kasih. Tapi kalau dia berpikir susah, susah yang akan aku kasih. Pilih mana? Mudah, ikuti kata Allah. Itulah pengertian tawakal, berserah diri kepada Allah setelah melalui proses usaha. Kapan kita bisanya? Secepat Anda menguasai huruf hijaiyah dan tanda baca. Baik. Ini bukunya beda dengan buku yang lain. Cuma memang sekarang sedang proses pembikinan buku. Nah, buku ini kalau biasanya senyum bab pertama, bab kedua, bab ketiga ya. Kalau ini senyum. Jadi selalu diharapkan untuk senyum. Ya. Senyum pertama itu ilustrasi baca Quran dan pengenalan. Kemudian senyum kedua, rumus baca Al-Quran, komposisi Al-Quran dalam metode tasbih. Kemudian mengenal huruf hijaiyah. Di sini intinya nanti. Kemudian senyum ketiga tanda baca, senyum keempat penerapan huruf, kemudian rumus, kemudian senyum kelima skema tajwid. Ini kalau sudah tahsin masuk di sini, ya.
Kemudian senyum keenam latihan penyebutan huruf, dan senyum ketujuh mengenal angka Arab. Ya. Oke. Yang mendengarkan suara saya ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang mendengar suara saya ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, bahwa hanya Allah yang besar, yang lain semuanya kecil. Baik. Saya minta untuk membaca apa yang saya tunjuk. Coba silahkan dibaca. Aku bisa baca. Bisa baca kan? Halo? Bisa baca. Ini yang terbalik. Aku bisa baca. Bisa baca kan? Terbalik pada yang tebal. Aku bisa baca. Bisa baca kan? Oke, ini dibalik lagi. Hurufnya lain. Aku bisa baca. Nah, yang kata huruf si kota-kota. Coba. Aku bisa baca. Kenapa bisa baca? Padahal hurufnya berbeda, hurufnya terbalik-balik. Jawabannya karena kenal huruf dan tanda baca serta cara baca. Artinya kalau kenal huruf dan tanda baca pasti bisa baca. Ini dari sini orang sudah mulai, oh iya. Betul. Jadi itu kurangnya asal kuasai huruf purna, mau balik, mau tunggi, pasti bisa baca. Jadi kalau ada orang Al-Quran dibalik dia tidak bisa baca, artinya dia kurang mengenal huruf. Halo? Halo. Setuju tidak ini? Setuju. Nah, ini mindset ini dulu dirubah. Ya. Oke. Artinya kalau Al-Quran yang tipis itu jangan bayangkan tebal. Mau buat kekurangan? Tipis. Ya. Dibandingkan dengan duit 50 juta. Ih, macam meniti ini kurang. Jadi Al-Quran yang tipis itu kalau dikenal huruf dan tanda bacanya pasti bisa baca. Persoalan selama ini karena kurang kenal huruf, kurang kenal tanda baca. Itu juga yang menjadi kendala pada saat kita tadarus. Mega huruf udah dipaham. Di metode tasbih ini akan kita coba paparkan secara 100% menurut asumsi kita. Ya. Al-Quran itu mudah. Kalau sungguh-sungguh pasti ada jalan. Ya. Kemudian huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Ini yang hadisnya. Dari Husain radhiyallahu anhu berkata seorang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Apa makna huruf hijaiyah?" Itu Rasul ditanya. Rasul nyuruh Ali untuk menjawab. Kemudian dia doakan. Apa jawabannya Sayyidina Ali? Setiap huruf hijaiyah adalah nama Allah. Jadi nanti kalau saya ajak, ayo kita sebut huruf, itu hakikatnya kita bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah. Begitu juga kalau jamaah ngajar orang, hakikatnya sedang berzikir, menyebut nama Allah, walaupun anak kita yang kita ajar. Kenapa? Karena satu huruf hijaiyah adalah pemberian terbaik kepada kedua orang tua. Ada orang yang disiksa di kuburan, kemudian palu mungkar nakir yang selalu memberikan azab kepada dia tenggelam 70 hasta, berhenti palunya secara otomatis gara-gara anaknya di dunia sedang belajar huruf alif, satu huruf. Ini merinding kalau begini. Halo? Halo. Insya Allah. Maka pada saat kita memberikan materi huruf hijaiyah bukan hanya sekedar keilmuan, tapi ada nilai-nilai kita berzikir menyebut nama Allah. Maka itulah metode ini namanya metode tasbih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman. Ini yang saya ambil namanya Pak Kazi. Ar-Rahman, Rahman. Kenapa? Hanya dengan Rahman orang bisa ngajar ngaji. Tanpa sifat itu nggak bisa. Mau kasar-kasar apa segala macam itu lewat semua. Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran. Yang maha sayang, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi pengajar Al-Quran harus memiliki kasih sayang tinggi. Berarti kalau begitu nggak boleh suara keras. Boleh suara keras, tapi di baliknya, di hatinya ada Rahman. Oke, setuju sampai sini? Setuju. Rumus baca Al-Quran. Senyum kedua.
19 detik, senyum lagi. Boleh senyum bagian belakang. Ya, supaya ini semangat kita meningkat. Komposisi huruf hijaiyah plus tanda baca. Jadi huruf hijaiyah itu hanya ada 29 huruf. Itu yang harus dikuasai secara sempurna. Kemudian tanda baca ada 12. Itu yang harus dikuasai secara sempurna. Ini kalau dikuasai 95% Al-Quran itu jalan. Ini yang kadang tidak menjadi sorotan utama. Kemudian untuk lancar, nggak ada cara lain kecuali mengulang-ulangi bacaan sebanyak 19 kali. Kalau di sini 19 kali. Dari mana angka 19? Angka C megairo 10 serah. Angka 19 itu terambil dari perintah pertama Al-Quran, Iqra. Betul? Iya. Jumlah ayatnya 19, bisa dicek. Kemudian posisi Iqra Al-Alaq dibilangi oleh juz 30 dari amma yatasaalun, dia jatuh di urutan 19. Kemudian diurut dari An-Nas, Medrek biasa, itu juga jatuh di angka 19. Sebilangnya angka istimewa. Alaiha tis'ata asyar, ada Al-Quran. Di atasnya ada 19. Jadi ke 10 saya di pak kuli-kuli huruf pun. Itu mau apa tu boleh faham. Luar biasa. Oke, lanjut. Mengenal huruf hijaiyah, tekad yang kuat. Kemudian harus bersuara. Coba diulangi ucapan saya. Harus bersuara. Harus bersuara. Ya, kalau nggak bersuara itu gagal. Karena Al-Quran itu bacaan. Bisa dibaca, bisa nih. Baca sih ya. Ya kau pengaji riolo campur taruh rokam. Oke, kemudian baca satu-satu diurut, dibalik, diacak, atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini permainannya. Jadi ini cice abatasa. Selesai kak, harus dibalik sataba'a, kemudian diacak atabasa, sataba'a, gitu kira-kira ya. Kemudian kenali ciri titik, ciri berubah bentuk, ciri ekor, kenali bedanya dan persamaannya, bisa menulis dan bisa menggambarkan huruf sesudah disebutkan 19 kali atau beberapa kali, tapi dia sudah mampu untuk menyebutkan. Jadi kawini sentra lo meli depo mengerang huruf ba itu ada titiknya di bawah. Bisa menggambarkan huruf. Kemudian yang ketujuh, pandang dengan mesra huruf yang suka terlupa. Jadi nokoi ini sapu huruf ini. Nah, pandang dengan mesra. Kenapa? Tugas kita belajar. Tugas kita ini mengulang-ulangi. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Tadi kita sudah isi Allah dan Rasulnya. Tugas kita mengulang-ulang. Aja mau dicari. Dongo-dongo mau di Pak Guru ya. Ya motor yore, motor mangkuk, ya motor si baja sih. Gitu. Ya. Makanya kan mega kesian guru mengaji jauh. Kan nenek-nenek Pak Guru. Ya. Wasai. Ya nenek Siloma ini mah kada wasai, Pak. Ya. Nek baca wasai. Ya baca sih. Wasai Pak. Mau ni Pak ni bongko. Kira-kira ni guru na. Dia pernah kena guru metode tasbih. Kira-kira guru na. Wasai. Baca ni rotasi nenek. Wasai mataruna tutup timun. Maka dia guru na alhamdulillah. Sisa na napalapain mo ni si Pak. Napa dia sisa maupun lagi. Subhanallah. Jadi ngaji itu gampang-gampang susah. Jadi mesti punya Rahman, punya sabar. Oke. Kuasai satu halaman baru pindah halaman berikutnya. Untuk huruf ada 8 halaman. Jika satu halaman bisa dikuasai dalam 5 menit, 45 menit, itu berarti dalam 40 menit itu peserta sudah mampu menguasai seluruh huruf Al-Quran. Oke. Inilah huruf hijaiyah.
Ikuti saya. Ini ingat, kita berzikir. Kita Berzikir. Oke. A, A. ba, Ba. ta, Ta. sa, Sa. ta, Sa. ta, Ta. ba, Ba. a. A. Diulangi A. Ba. Ta. Ta. dari bawah. Ta. Ba. A. Oke, sekarang diacak dari atas. Coba. A. Ta. Ba. Ta. Oke, dari bawah. Ta. Ba. Ta. A. Oke. Alhamdulillah. Lillah. Ya, coba dari kiri ke kanan. Ini tadi huruf, A. ini juga huruf, ini juga huruf, ini juga huruf. Tidak boleh bersambung ke kiri. Ingat, tidak boleh nyambung ke kiri. Ke kanan dia boleh. Ini huruf, ini huruf. A. Berarti masuk ke Al-Quran. Ini huruf, A. ini huruf, ini huruf, ini huruf. A. Oke. Maaf boleh kira disen. Pokok dah asal huruf alif pun disen ini. Tidak boleh bersama Oke. kiri. Yang kanan. Oh, yang kanan juga boleh. Sekarang ini huruf ba, ini huruf, ini huruf, ini huruf, ini huruf, ini huruf. Yang kesikatan niwi huruf Ba. Ba. masuk ke Al-Quran huruf. Oke, mantap, mantap. Lanjut, huruf ta, Ta. huruf Ta. lagi. Ta. 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 Kalau bergandengan tangan huruf Ta. 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 kenal juga rupanya. Masuk ke Al-Quran huruf. Ta. 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 Ini tadi huruf. Ta. Oh, huruf ta. Itu boleh kumampan huruf. Nah, ini kadang tidak dipahami oleh orang. Oke, lanjut. Huruf Sa. 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 bergandengan tangan huruf. Sa. 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 Masuk ke Al-Quran huruf. Sa. 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 Kita baca coba huruf-huruf Al-Quran tanpa tanda baca. Huruf Alif. A. Kita pakai A ya. Saya ingatkan di sini pakainya A. Ya, ini dia nih. Dia pakainya A. Ba, ta, sa. Cuma ini nggak dijelaskan. Nanti kalau tanya baru. Huruf A. Sa. 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 Ba. Ta. 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 Sa. 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 Oke, ada yang suka tidak menyebutkan yang ini nih. Sataba. Selesai, itu nggak dia sebutkan. Dia lewat. Nah, di metode tasbih itu kalau masih seperti itu harus diulang lagi. Tunjuk dan sebutkan semua huruf dengan sabar satu-satu. Minimal 19 kali. Coba, sebelah sini, dari belakang. Coba, ini huruf. Baca namanya alif. Ya, kalau ada tanda bacanya baru bunyi. Ini metode tasbih. Metode tasbih di pengenalan huruf ini dia tidak disebut alif, tapi dia disebut a. Ya. Jadi kalau yang metode lain dia bilang alif, silakan. Di metode ini dia sebutnya a supaya tidak tumpang tindih antara satu metode dengan metode yang lain. Ya, kita pijak aja semua jalan. Oke? Ini apakah seluruh huruf harus dituntaskan sampai 8 halaman? Kalau kita sepakat itu nggak perlu dituntaskan karena ini adalah contoh saja, ya. Jadi begitulah kira-kira penyampaian dari 1 halaman sampai halaman ke-8 untuk penyebutan huruf. Ya, ini za, ya. Ro ada seperti ini, za ada seperti ini, ya. Ya, kita tampilkan secara keseluruhan. Kalau sa, sya, so, apa? Sa, sya, so, do, ya, agak lumayan. Kemudian do, zo, a, ro, ya. Kemudian fa, ko, ka, la. Semua tampilan di Al-Quran kita tampilkan
menjadi satu rumus per halaman. Nah, kalau yang punya anak TK itu jangan dipaksa 8 halaman sekali pertemuan, mencret dia. Ya. Bisa jadi cuma satu, ya. Tapi biasanya kalau di Jakarta 1 halaman dia oke. Jadi 8 hari dia sudah puasa itu huruf hijaiyah. Mau dibuka Quran mana saja huruf hijaiyahnya sudah oke. Sudah paham, sudah ngerti. Ya. Ini ma. Ya, nanti dilihat di PDF. Ini huruf terakhir. Di metode tasbih lam alif namanya la a. Coba sama-sama. La a. 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 Ya. Ya. Oke, diulang. La a. A. Ya. Oke, dari bawah. Ya. A. La a. Lagi. Ya. A. La a. Oke. Ke kiri coba. La a. Oke. La a. La a. La a. Apa bedanya la sama a? Ya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Ya. Yang ke kiri itu huruf la, yang ke kanan itu pasti huruf a. Oke. Kemudian a. Coba. A. Ini. A. 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 Ada berapa huruf a di sini? Pak. Ada 4. Oke, ini huruf Ya. ya. Ini Ya. 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 ini. Ya. 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 Oke. Jadi ini huruf Ya. 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 Oke, saya tinggal dulu di sini. Kayaknya kelamaan nggak kesini sini.